Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi dari perpindahan nanti. Itu meliputi translasi, pergeseran, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Translasi itu apa? Pergeseran. Jadi benda itu digeser. Geser ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Dan ada refleksi pencerminan, dicerminkan. Nah itu. Jadi kita bicara nih benda nanti dicerminkan. Ini bisa bendanya, cerminnya di sini, cerminnya di atas, di bawah, di samping, ya. Terus yang ketiga rotasi, diputar. Ini nanti diputar-putar. Diputar ke kiri, diputar ke kanan, gitu ya. Terus yang terakhir dilatasi, perkalian bangun. Bangun ini bisa diperbesar, diperkecil. Ini tergantung dari faktor skalanya. Yang ini yang kita bahas pada bab ini ya. Oke, translasi. Translasi merupakan pergeseran atau perpindahan sebuah titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Jadi sebagai contoh saya gambarkan di sini sebagai ilustrasi aja. Oke, nah contohnya misalkan saya akan buat suatu segitiga misalkan. Oke, segitiga ini. Saya geser, ini saya geser ke sana, saya geser ke sana. Ini sudah saya geser sama. Saya geser ke sana. Maka bentuk segitiganya juga sama. Loh gitu. Nah itu. Nah ini namanya kongruen, ini bentuknya persis itu saya katakan tadi. Benda ini persis. Digeser sana. Dengan arahnya sama semua titik arahnya ke sana. Ini juga ke sana. Ini juga ke sana. Nah itu. Dengan arah yang sama. Nggak mungkin kalau benda ini saya geser, arahnya berbeda. Yang ini ke sana, yang ini ke sana. Nggak mungkin. Itu bukan translasi ya. Tapi yang translasi digeser itu pasti jaraknya titik ini ke sini sama dengan jaraknya titik ini ke sini, sama dengan jaraknya titik ini ke sini. Arahnya juga sama. Maka dikatakan di sini bidang geometri sejauh dan arah yang sama, sejauh dengan arah yang sama. Nah, penulisan daripada translasi ini biasanya dengan menggunakan vektor. Ya, jika titik B misalkan, titik B ditranslasikan sampai ke titik B aksen, maka dapat dinotaisikan B aksen tanda ini. Ini namanya ruas garis berarah. Nah, saya ulangi lagi supaya lebih jelas. Oke ya, ini ya. Jadi misalkan ini saya kasih A, ini A aksen. Begitu, pindahan dari A ke aksen. Ditulis begini. A aksen. Artinya dari A pindah ke A aksen. Ya. Dilambangkan dengan tanda ini. Namanya ruas garis berarah. Jadi merupakan ruas garis berarah. Nah, itu. Jadi A aksen dilambangkan dinotasikan dalam bentuk ini. A aksen tanda panah. Artinya bergerak dari A ke aksen. Tapi kalau nanti kalian nulisnya begini. Nah, begini. Berarti bergerak dari A aksen ke A. Hati-hati ya. Beda kan ini dengan ini. Kalau dari A ke A aksen, kalau ini A aksen ke A. Beda. Ya, oke ya. Nah, saya kira sudah paham. Kita lanjutkan aja nanti lebih menguasai lagi nanti. Oke, sekarang berikutnya lihat. Nah, ini saya gambarkan tadi. Digeser kanan. Ya, jadi A ke aksen, C ke C aksen, B ke B aksen. Oke ya? Oke. Jadi masing-masing dinasih ke A aksen, B aksen dengan jarak dan arahnya sama saya katakan tadi. Lebih mudahnya kita coba pakai ilustrasi tentang bangun ini. Saya berusaha untuk memudahkan kalian. Maksudnya begini. Misalkan saya punya segitiga. Saya kasih huruf dulu, A, B, C. Sekarang saya geser, lihat saya geser. Nah, ini pergeseran namanya. A ini akan pindah ke A aksen. B ini pindah ke B aksen. Nah, C ini pindah ke C aksen. Nah, gitu. Yang mana panjangnya A aksen, B aksen, C aksen sama. Ya, arahnya juga sama. Oke, sekarang kita ambil ilustrasi lagi untuk bangun semacam ini. Saya kasih huruf dulu. Saya geser. Lihat saya geser. Nah itu digeser namanya. Translasi bergeser. Akhirnya A ke aksen, B aksen, C ke C aksen, D aksen, E ke aksen.
Gambar berikutnya sama dengan tadi. Tak gerakan. Wah, kecepatan gerak. Ya. Iya, itu geser ya. Oke. Nah, ini. Saya kira sama prosesnya ya. Oke. Lagi, bentuk lagi ilustrasi. Ini saya geser lagi ke kanan. Oke. Lihat, saya kasih huruf, saya geser ke kanan. Nah, gitu. Nah, ini namanya translasi itu. Oke ya, paham ya tentang translasi. Saya geser lagi ke atas. Lihat. Nah, itu ya. Oke. Oke, sampai sini untuk pergerakan atau translasi dari suatu bangun. Jika digerakkan semua titik-titiknya ini ke titik baru mempunyai jarak yang sama, arah sama. Ingat di situ prinsipnya, jaraknya sama, arahnya sama, besarnya sama. Kalau translasi tidak akan berubah, kecil jadi besar tidak mungkin karena digeser. Ya, oke ya. Oke, sekarang kita coba dengan pada bidang koordinat kartesius. Kita coba pada bidang koordinat kartesius. Nah, ini. Suatu translasi selain dapat diwakili oleh sebuah garis berarah, dapat dinyatakan dengan pasangan bilangan karena pada bidang koordinat kartesius. Nah, bilangannya ini A dan B. Nah, ini sekarang saya jelaskan lagi supaya ngerti ini. A dan B. Oke. Ditulis begini, notasinya. Lah kok gede teman. Oke, ini. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Pergerakan yang di atas adalah horizontal. Jadi pergerakannya adalah horizontal. Maksudnya gimana? Dia bergeraknya kalau A-nya itu positif, jadi lebih besar 0, positif. Positif, artinya positif ini kalau lebih besar 0. Maka arahnya geraknya ke kanan, maka A bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan. Nah, itu. Jadi pergerakannya misalkan saya tulis 3 gitu ya. Maka dia bergerak kena 3 langkah. 1, 2, 3 dari sini menjadi ke sini. Nah, itu. Ya, ngerti ya? Ini A aksen. Nah, begitu. Bergerak 3 langkah. 1, 2, 3 karena 3. Tapi kalau A-nya negatif, ini tetap horizontal. Maka negatif karena lebih kecil dari 0. Maka dia bergerak ke kiri. Nah, gitu. Maksudnya gimana maksudnya? Nah, ini lihat. Misalkan saya buat negatif 2, maka di sini awalnya. Nah, bergerak 2 langkah. 1, 2. Nah, aksennya di sini. Loh, gitu. Bisa ya, membayangkan ya, bisa ya. Oke, sekarang yang B. Yang B ini arahnya vertikal. Vertikal. Jadi kalau B-nya itu lebih besar 0, jadi positif. Maka B bergerak ke atas. Nah, jadi B ini bergerak ke atas. Contohnya, saya buat contoh, misalkan ini saya katakan 3, oke. Maka dia bergeraknya ke sana atas, 3 langkah. 1, 2, 3. Ini A aksen. Nah, begitu. Oke, sekarang kalau B-nya itu negatif, lebih kecil 0. Berarti negatif. Berarti B bergerak ke bawah. Oke, ngerti ya, paham ya itu ya. Contohnya di sini adalah -2 misalkan. Maka bergerak di mana? Ini A bergerak ke bawah. 1, 2, A aksen. Gimana? Dari sini tidak ada kesulitan ya. Jadi bisa dinyatakan dalam diagram kartesius, tapi bentuknya adalah A di atas, B di bawah. Tapi kalian harus ingat bahwa A itu pergerakannya horizontal, yang B pergerakannya adalah vertikal. Jika A lebih besar 0 atau positif, maka bergerak ke kanan. Kalau A lebih kecil 0, negatif, berarti bergerak ke kiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Tadi yang saya terangkan tadi, sekarang sudah dijawab di sini. Suatu translasi dapat ditinjau terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tadi saya katakan horizontal, yang ini vertikal. Pergeseran sejauh A sejajar sumbu X. Nah, sekarang saya sejajar sumbu X berarti horizontal.
Bergerak ke kanan jika A lebih besar 0, jadi positif. Bergerak ke kiri, A lebih kecil 0 berarti negatif. Dan pergeseran sejauh B sejajar sumbu Y, bergerak ke atas lebih besar 0, ke bawah lebih kecil 0. Maka dinyatakan dalam bentuk ini tadi. Oke ya, kita coba. Sekarang kalau dipetakan untuk pemetaannya. Secara umum pemetaan dapat ditulis begini. Nah, misalkan titik P, X, Y. Saya translasikan A, B. Maka P aksen hasilnya X ditambah A. Lah ini. Koma, Z ditambah B. Jadi yang ini ditambah yang atas, yang ini ditambah yang bawah. Gitu ya. Ini kalau pemetaan dengan menghitung tidak menggunakan grafik nanti ya. Oke, kita coba dengan contoh soal. Lebih mudah kita lihat contohnya. Tentukan bayangan titik A 2,7 oleh translasi 4,2. Artinya bergerak 4 ke kanan, 2 ke atas. Ini digeser. Titik ini digeser. 2 ke kanan, 2 ke kanan, 4 ya, 4 ke kanan, 2 ke atas. Lihat ini. Nih, saya coba gambarnya ya. Oke. Kita menentukan titiknya 2,7. 2,7. Lah ini 2,7. Ini adalah titik 2,7. Oke ya, paham ya? Digerakkan 4,2. 4 ke kanan, lihat. 1, 2, 3, 4. Lah ini. 1, 2, 3, 4. 2 ke atas, ke atas. Ini ya. Ke atas, lihat ke atas. Nah, 1, 2. Maka titiknya yang baru ada di sini. Dia bergerak dari sini ke sini adalah A aksen, yaitu 6,-5. Yang ini 6, yang ini -5. Bisa ya? Nah, sekarang coba kita gunakan dengan pemetaannya. Nah, lihat pemetaannya. 2,7 ditranslasi 4,2. Maka menghasilkan 2 ditambah 4, -7 tambah 2. Maka hasilnya sama dengan 6,-5. Sama. Nanti kalau dalam mendapatkan suatu soal, kalau dibutuhkan membuat gambar dengan kosan koordinat kartesius, ya begini cangkanya. Jadi ada 2 langkah. Boleh kalian mengerjakan dengan cara ini, boleh dengan cara ini. Kalau diminta cara ini ya kamu gunakan cara yang sini, kalau diminta cara yang ini gunakan yang ini. Tapi dalam pengerjaan biasanya langsung ada soal disuruh menentukan. Silakan pakai ini atau pakai ini yang paling mudah. Kira-kira dari grafik dengan pemetaan lebih mudah yang mana coba? Adan ya Bu Adan? Adan lebih mudah yang mana Adan? Pakai diagram kartesius apa bentuk pemetaan semacam ini? Halo Adan? Oh gak hadir. Amalina. Halo Amalina. Oh kok ada suara nih Amalina? Halo Amalina. Amanda Putdini. Mana yang bagus? Yang paling mudah? Bentuk pemetaan. Bentuk pemetaan ya, lebih mudah ini ya, lebih cepat gitu ya. Oke. Ini setiap kalian saya kasih pertanyaan dan menjawab atau bicara gitu aja. Langsung saya kasih nilai nih, terus terang aja ya, belum saya umumkan tadi ya. Ini sementara Ahmadini. Oke, bagus Ahmadini. Ya gitu ya. Jadi selalu kalian komen ya nanti ya. Setiap saya ngomong terus ada pertanyaan secepatnya kamu jawab. Nanti saya lihat siapa yang menjawab langsung saya masukkan nilai. Saya hanya ingin tahu keberadaan kalian ini betul-betul serius atau enggak. Ya. Oke ya, Ahmadini mengatakan bentuk ini Pak yang paling mudah gitu. Oke. Saya kasih contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua coba. Nah, sekarang tentukan bayangan titik 3,4 ditranslasikan -2, -5. Negatif 2 artinya bergerak ke kiri karena horizontal. Negatif 5 vertikal kan ini berarti bergerak 5 ke bawah. Jadi setelah ke kiri 2 langkah, 5 ke bawah. Ya gitu ya. Kita coba penyelesaiannya dengan grafik dulu. Koordinat kartesius. Kita tentukan titik A-nya dulu 3,4. 3,4. Lah ini 3,4. Titiknya adalah 3,4. Ditranslasi -2 berarti bergerak ke kiri 2 langkah. Nah itu.
Kemudian 5 langkah ke bawah. Nah, 5 langkah ke bawah. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Titiknya berapa ini titiknya ini? Titiknya adalah 1,-1. Menyebutkannya A aksen. Jangan sampai A aksen A. Terbalik. Kalau A aksen A terbalik ini menjadi 25 gitu. Beda kan relasinya. Oke, sekarang bentuk pemetaannya lihat. Nah, ini rumusnya ini ya. Oke, lihat 3,4. Kemudian min 2,5 maka 3 dikurangi 2. 4 dikurangi 5. Maka hasilnya sama dengan 1,-1. Nah, itu. Ya, ini cara mengerjakannya dengan bentuk pemetaan, yang ini dengan grafik koordinat kartesius. Oke ya. Ayo siap-siapkan kalian pensil, pulpen, kertas, dan langsung kamu nyebutkan nama. Ini saya coba dengan soal ini. Oke, lihat ya. Relasinya ingat di sini. 3-6. Oke, 3-6 ya. Siap ya? Nomor 1. Oke, silakan. Hasilnya berapa? Siapa yang jawab? Langsung nyebutkan nama. 1,-1. Muhammad Bakir. Muhammad Bakir. Muhammad absen di Bakir. Muhammad Bakir. Bakir ya? Oke, bagus Bakir. Oke, yang lain. Ayo. Bakir sudah jawab 1,-1. Yang lain coba. Cepet-cepetan yuk. Ya, 1, 2, 3. Oke, yuk. Nah, Amanda. ya, Amanda berapa? 8,-9. Siapa tadi? Amanda ya? Amanda. Ya. Oke, Amanda. Oke, bagus. Siapa Bakir ketemu? Muhammad Bakir. Piro, Kir? Muhammad Bakir. Yuk. 8,-9. Oke, Pak Bakir ya. Kevin Ananda, Pak. Yuk, Kevin berapa Kevin? 8,9, Pak. Oke, Weni ya Pak Ben. Oke. 8,-9. Oke, siapa lagi? Yuk. Siapa? Baktiar, Pak. Baktiar berapa? 8,9. Oke, terus siapa lagi? Andini tadi. 8,6. Oke, sudah tidak ada lagi? Oke, tidak ada lagi ya. Sudah bagus. Berarti kalian sudah menguasai tidak menggunakan diagram kartesius, tapi kalian mengerjakan nampaknya dengan menggunakan pemetaan ini ya. Ternyata langkah ini lebih cepat menurut kalian daripada kalian menggambar ini. Ternyata kalian kalau menggambar mungkin lama. Kalah dengan Bakir, Mang Bakir cepat sekali lagi ya. Oke, terima kasih Bakir. Terus tingkatkan terus Bakir. Yo. Sekarang perhatikan soal yang nomor 4. Oke, akan nomor 4. Nah, ini lihat. Pada relasi 9B, nah itu ya. Pada relasi 9B, titik K itu 4A,5B. Dipetakan ke titik K aksen 21,8 min 2B. Yang dicari A dan B. Ingat, kalian tadi sudah menguasai pemetaan, menggunakan rumus pemetaan tadi. Ya, nah, jadi lihat, titik K kan 4,5B, ditulis 4A,5B. Kasih tanda panah, terus ini ditaruh di atasnya sini, supaya lebih mudah. Hasilnya K aksen itu ini, 21,8 min 2B. Mestinya kan hasilnya bukan ini kan, mestinya sesuai teori tadi, yaitu 4A tambah 9. Nah ini mestinya teorinya kan begini. Nah 4A tambah 9, 5B tambah, ya kan? Nah sekarang coba kamu perhatikan, kita analisa bentuk-bentuk semacam ini. Ini sama, ini K aksen sama, berarti 21 itu sama dengan 4A plus 9. Berarti 8 min 2B sama dengan 5B plus B. Nah ini yang kita substitusikan nanti kita untuk mencari nilai A dulu, lihat. Nah, 4A plus 9 sama dengan 21. Ya kan? Berarti ini persis. Berarti singki ini kudu persis. Ya apa caranya? Berarti 4A plus 9 sama dengan 21. Terus 9-nya kita pindahkan, coba kita pindahkan. Nah begini. 21 kurang 9 sama dengan 12. Berarti A piro? 3. Jadi A-nya 3. Karena 12 bagi 4. Gitu ya. 12 bagi 4 itu 3. Sekarang kita cari yang B. Nah lihat. 5B. Kita mencari B. 5B sama dengan 8 min 2B. Itu. Terus kita kelompokkan. Min 2B ini saya pindah ke ruas kiri. Kan jadi positif. Lihat.
Loh, ini tinggal 8. Karena semuanya B dijumlah 5 tambah 1 tambah 2. 5 tambah 1, 6 tambah 2. Oh berarti 8B. Loh. Nah B-nya berapa? 8 bagi 8, 1. Jadi B-nya 8. Ya Pak bisa? Jadi A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 1. Oke bisa ya? Ingat di sini ya. Titik A dipetakan ke titik ke aksen. Loh. Caranya samanya dengan ini. Nah mesti kan hasilnya bukan ini. Hasilnya mestinya gimana? Hasilnya mestinya begini. Loh. Iya kan? Nah, berarti dilihat dari ini sama, berarti 21 sama dengan ini. 8 min 2B sama dengan ini. Nah, kita cari. Oke? Sekarang kalian screenshot supaya lebih mudah. Udah ya? Kita lanjutkan kalau gitu, kita lanjutkannya bentuk yang lain. Nah ini. Tentukan bayangan dari garis dengan persamaan 2x plus y sama dengan 4. Dengan relasi 5 min 2. Hati-hati di sini. Ini ada suatu garis, maksudnya begini. Misalkan ya, saya kasih gambar ilustrasi aja supaya lebih mudah. Misalkan persamaan garisnya itu begini. Sret. Nah, semua titik ini nanti, semua titik ini diterelasi 5 min 2. 5 ke kanan, 2 ke bawah. Jadi dari titik ini 5 ke kanan, 2 ke bawah. Tadi ini. Loh, ini tadi ini. Ya, jadinya begini. Saya tak gosok ya, cekak bingung apa karepe ngono. Tak gosok ya. Nah, maksudnya begini maksudnya. Ini digeser 5 ke kanan, 1. Oh, titik-titik saya buat titik-titik digeser ke sana, terus ke bawah. Oh, itu maksudnya gitu. Kalau kita gambar sulit, ya kan sulit ya. Dan padahal semua titik yang ada di sini dipetakan 5 min 2, 5 min 2, 5 min 2. Nah, sekarang dalam penyelesaian ini lebih baik dengan bentuk aljabarnya aja ya. Bentuk aljabarnya. Lihat, caranya perhatikan. Pertama, misalkan kita ambil sembarang titik tadi kan, tidak tahu kan titiknya banyak kan. Kita ambil titik aja A. Kita tidak tahu X, Y. Kita mewakili dari beberapa titik yang ada. Kita ambil X, Y. Kita tidak tahu berapa besarnya X, berapa besarnya Y. Ya, oke ya. Jadi kita ambil atau kita misalkan sembarang titik pada ini misalkan A, X, Y. Kemudian lihat, X, Y kita petakan pada 5 min 2. Lah itu. Jawabannya aksen berapa? X tambah 5, Y tambah min 2. Oke ya? Nah sekarang kalau ini artinya ini X aksen, ini Y aksen. Artinya begitu. X aksen 5, X plus 5. Atau ditulis X sama dengan min 5, saya pindah ke sana jadi negatif. Berarti X aksen min 5. Oke yang ini Y aksen gitu ya. Ini anggap bersama pertama. Y aksen yaitu Y min 2. Atau Y-nya ini saya pindah ke sana, min 2-nya menjadi Y aksen plus 2. Ini persamaan kedua. Persamaan 1 dan 2 kita substitusikan ke garis ini. Maksudnya apa maksudnya itu? Maksudnya begini. X-nya kamu ganti ini, X aksen plus 5. Z-nya kamu ganti Y aksen plus 2. Oke ya, lihat ya. 2 X aksen min 5. Y-nya kita ganti Y aksen plus 2 sama dengan 4. Oke. Sekarang kita hitung 2 kali X. 2 X aksen. Min 10 plus Y sama dengan ini. Min 10 plus 2. Oke, min 8. Ya. Sekarang kita tulis X kuadrat X aksen plus Y kuadrat sama dengan 12. 12 dari mana? Min 8 sama dengan pindah kanan tadi positif 8. Akhirnya 4 tambah 12. Oke ya. Nah inilah persamaannya. Tapi dalam bentuk persamaan tidak mungkin ditulis X aksen. Dikembalikan lagi harus ditulis apa? 2X plus Y sama dengan 12. Karena ini tadi sebagai misal aja. Jadi hasilnya 2X plus Y sama dengan 12. 2X plus Y sama dengan 12. Aksennya tidak ada. Oke ya. Pak soal yang berikutnya ada persamaan kuadrat fungsi. Tentukan bayangan kurva dengan persamaan ini jika saya translasikan min 4, 3. Nah, sama dengan tadi caranya. Kita harus memisalkan titik A yaitu E, Y
Misal kita ambil sembarang titik pada kurva dengan persamaan itu yaitu X, Y. Tetap kita gunakan X, Y. Terus kita pakai rumus pemetaan tadi. Ini pemetaannya. Nah, iya, hasilnya sama dengan X min 4 Y plus 3. Terus karena ini aksen, maka X-nya ini X aksen. Karena ini A aksen, ini makanya Y aksen. Nah, jadi X aksen, X min 4. Atau X-nya sama dengan berapa? Ini saya pindah sana, jadi positif. Demikian juga untuk Y aksen. Lihat Y aksen. Oke, atau Y-nya sama dengan Y aksen min 3. Ini persamaan kedua. Saya kira tidak ada kesulitan ya untuk merubah dari X aksen sama dengan X min 4 menjadi X sama dengan X aksen plus 4. Karena memindahkan ini aja, jadi positif. Memindahkan aja, jadi negatif. Oke, kita substitusikan dua persamaan ini pada Y sama dengan X kuadrat plus 2, X min 8. Oke, Z-nya saya ganti ini. Z-nya saya ganti ini, lihat. Nah itu. X-nya saya ganti ini. Ingat kuadrat, maka di sini kuadrat. 2 kali X berarti 2 kali ini, lihat. Nah gitu. Min 8, min 8. Udah, tidak ada kesulitan ya. Oke, kalau tidak ada kesulitan saya lanjutkan. Y min 3, oke ini Y min 3. X aksen plus 4 kuadrat menjadi X aksen kuadrat plus 8X plus 16. Oke, sini ada kesulitan enggak ini? Terus ini 2 kali X, 2X, 2 kali 4, 8, terus min 8. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari ini. Nanti akan saya jelaskan kalau memang ada kesulitan. Saya yakin kalian ini ada kesulitan, tapi kalian tidak mau tanya. Silakan tanyakan, ayo. Ngerti nggak ini? Asalnya ini ngerti enggak? Saya tanya. Asalnya ini ngerti enggak? Oke, ayo saya garis bawah itu. Ada yang belum paham enggak? X plus 4 kuadrat menjadi ini. 2 kali X plus 4 hasilnya ini. Ayo, mungkin ada yang pertanyaan? Nama? Silakan. Siapa? Pak, 8X dari mana, Pak? Saya jelaskan tentang X ditambah 4 kuadrat. Nah, yang ini kan ya. Ini artinya X ditambah 4 kali X ditambah 4. Ngerti? Dari sini sudah ngerti ya. Artinya ini kan 2 kali, berarti dikalikan 2. Ya kan, 2 kalian. Oke, sekarang perkaliannya lihat. X kali X, X kuadrat. X kali 4, 4X. Nah, gitu. Nah, yang ini sudah semua sekarang yang ini 4 kali X lah 4X. Oke. 4 kali min pala plus 4 plus 16. Dari mana 8 tadi? Nah, dari ini, jumlah ini. Lah. Oke, dari sini ada kesulitan. Halo. Pak, paham. Paham ya? Oke. Yang ini 2X plus 4-nya paham? 2X plus 4-nya paham ini? 2 kali Paham, X. Pak, paham. Paham ya? Oke. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Udah, ada paham ya itu ya artinya ya. Oke, jadi nanti kalau ada soal semacam ini, kamu jabarkan begini, langkah-langkahnya lek gak iso diurut kok ngene. Lek kalau kamu tahu rumusnya bahwa nilainya ini adalah X kuadrat, rumusnya kan ini rumusnya. Kalau kalian hafal dengan rumus ya, kalau kalian hafal dengan rumus, sebentar. Saya rubah ya. Kalau kalian bentuk aljabar sudah menguasai betul, misalkan ini. A plus B kuadrat itu rumusnya adalah A kuadrat plus kuadrat ya. Oke, plus 2AB plus B kuadrat. Ini rumusnya. Jadi kalau misalkan di sini X plus 4 kuadrat berarti A kuadrat. Ini berarti X kuadrat. 2AB, 2 ini kali ini, 2 kali X kali 4, 8. Nah, terus B kuadrat 16. Nah, ini kalau kalian sudah hafal. Rumusnya selalu 2AB. 2 kali X kali 4 maksudnya. Ini A, ini B. 2AB, 2 kali X kali 4. Loh. Kalau kalian tidak menguasai hafal rumus ini, ya pakai ini aja. Oke ya, paham ya? Oke. Ya, saya lanjut kalau memang sudah paham.
Kita lanjutkan. Oke, Y ini karena saya pindah. Nah ini langsung saya pindah. Ya, langsung saya pindah. Ini saya tulis, ini saya tulis, ini saya tulis lagi, saya tulis lagi, saya tulis. Tambahnya nah ini. Oke ya. Oke, bisa saya kira bisa. X kuadrat plus 10X plus 19. 8 tambah 2, 10. 16 tambah 8, kurang 8 tambah 3, 19. Maka fungsinya, fungsi bayangan fungsi kuadratnya, nah ini. Ya, jadi Y sama dengan X kuadrat plus 10X plus 9. Berapa? X kuadrat plus 10X plus 19. Nah ini. Gimana? Ada kesulitan? Sebelum saya lanjutkan ada 8,-9. siapa tadi? Amanda ya? Amanda. Oke, Amanda. Oke, bagus. Ya Pak Bakir ketemu. Muhammad Bakir. Biro Kir. Muhammad Bakir. Yuk. 8,-9. Oke, Pak Bakir ya. Kevin Ananda Pak. Yuk Kevin, berapa Kevin? 8,9 Pak. Oke, Benny ya Pak Ben. Oke. 8,-9. Oke, siapa lagi? Yuk. Hati-hati. Ya, ayo berapa? Amanda. 3,-2. Amanda. Amanda. Oh, ini Amanda. Ya, berapa Amanda tadi? 3,2. 3,2 ya. Oke, 3,2. Oke, ya bisa ya. Sekarang coba ayo cepet-cepetan maneng. Sing D. Oke, 1, 2, 3. Ayo berapa? Ayo. 5 Muhammad Bakir. Ya, Bakir. 15,-4. Iya, Muhammad Bakir. Amanda. Bakir. Amanda berapa Amanda? 15,-4. 15, Ananda. 15,4. Iya Pak. Kevin. Kevin berapa Vin? 15,4. Oke, bagus. Siapa lagi? Baktiar Pak. Baktiar berapa Baktiar? 15,4 Pak. Oh iya, bagus sekali. Ayo.